Selamat datang di KKN Undip Tim 2 tahun 2020 di Desa Rejosari Mataram bersama Vidya Reda Wahyuni, mahasiswi FPIK Undip. Di tengah pandemi COVID-19, Universitas Diponegoro tetap melaksanakan kuliah kerja nyata yang mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kehadiran mahasiswa di tengah pandemi diharapkan dapat turut membangun desa. Saya, Vidya Rida Wahyuni, mahasiswi Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK Undip, siap mengabdi. Desa Rejosari Mataram memiliki beberapa permasalahan, yaitu kerusakan jalan utama desa. Dalam beberapa waktu ini, jalan utama desa selalu dalam keadaan yang memprihatinkan. Hal ini tentunya mengganggu aktivitas warga desa. Masalah selanjutnya terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Juli 2020, SDN 02 Rejosari Mataram menerapkan sekolah dengan bertatap muka. Namun, baik siswa maupun warga kurang memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan social distancing. Wabah COVID-19 membawa dampak negatif di berbagai aspek kehidupan. Dampak ini turut dirasakan oleh warga desa Rejosari Mataram. Merebaknya wabah COVID-19 berdampak paling besar pada bidang perekonomian. Di balik permasalahan tersebut, desa Rejosari Mataram menyimpan potensi yang besar. Potensi tersebut ialah majunya bidang pertanian. Total luas wilayah desa Rejosari Mataram sebesar 770 hektar. 600 hektar diantaranya diperuntukkan untuk sawah dan ladang. Pertanian di desa ini didukung oleh adanya irigasi yang dibangun dengan total luas 150 hektar. Berdasarkan hasil sensus yang telah dilakukan, diketahui dari 2.914 penduduk, 1.524 orang diantaranya berprofesi sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari warganya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Komoditas pertanian yang populer di desa ini ialah padi, singkong, sayur-sayuran, dan karet. Ibu-ibu desa Rejosari Mataram yang tergabung dalam KWT, Kelompok Wanita Tani, turut berkarya untuk memajukan perekonomian. KWT membuat produk rumahan yaitu sabun cuci piring, pelembut pakaian, dan deterjen cair yang nantinya akan dipasarkan dan menjadi produk asli karya desa Rejosari Mataram. Melalui program ini diharapkan dapat menyediakan produk dengan harga terjangkau serta turut dalam membangun perekonomian desa. Program kerja pertama yang saya lakukan berkaitan dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Program yang bertajuk pemberian edukasi kepada siswa SDN 02 Rejosari Mataram mengenai tata cara cuci tangan yang benar dan pentingnya penggunaan masker untuk mencegah COVID-19 di lingkungan sekolah ini berakar dari kurangnya kesadaran siswa dalam mengikuti protokol kesehatan. Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk menambah pengetahuan siswa mengenai tata cara cuci tangan yang benar, menambah kesadaran siswa untuk menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah, dan mengedukasi untuk mengonsumsi ikan karena kaya akan manfaat. Nah sekarang coba kakak jelasin ya. Pertama, kita tuang cabutnya di tangan kita. Selanjutnya diratakan dengan kulit telapak tangan. Hasil yang dicapai dari program ini adalah siswa dapat melakukan cuci tangan dengan cara yang benar, siswa dapat menyebutkan manfaat dan kandungan yang terdapat pada ikan, dan siswa dapat mengetahui pentingnya penggunaan masker di masa pandemi. Selanjutnya tangannya dibentuk kayak gini. Terus gini. Nah, pintar. Lalu balikannya, balik. Terus tangannya seperti ini. Tangan yang sebelah kanan
pegang jempol yang sebelah kiri, ini terus diputar. Nah ya, diputar. Ini ya. Terus gantian sebelah sini juga. Sebelah kanan ya. Tadi kan sudah semua tangannya, tinggal kukunya belum kan, masih kotor. Untuk penting kukunya di telapak tangan, ini. Nah ya. Gantian sebelahnya. Tuh. Coba sekarang bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tuangkan sabun. Kayak mana gerakannya? Kita tuangkan sabun sebelumnya. Lalu ratakan dengan kedua telapak tangan. Kayak mana tadi? Ya. Ya, gambarnya dilihat. Terus gosok punggung jari. Punggung jari ini. Gantian. Ya, terus telapak tangan gini. Habis itu kayak mana? Ya, ini. Lanjut, apa lanjut? Ya. Baru yang terakhir apa? Kuku. Usai pemberian materi, mahasiswi membagikan poster dan menempelkan poster di tempat umum. Program kerja kedua yang saya lakukan berkaitan dengan bidang ekonomi. Judul dari program kerja ini yaitu pelatihan pembuatan makanan olahan dari ikan dan minuman kekinian untuk membuka peluang usaha masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberi inspirasi produk dan meningkatkan minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan. Berikut adalah tata cara pembuatan bakso aci ikan. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu bawang putih, garam, merica, bawang merah goreng yang telah dihaluskan, telur, setengah sendok gula, penyedap rasa, aci, 3 sendok makan tepung terigu, dan ikan yang telah dihaluskan. Pertama-tama, masukkan ikan giling, tepung aci, tepung terigu, bumbu yang telah dihaluskan, dan 1 butir telur. Aduk semua hingga merata. Jangan lupa untuk menambahkan penyedap rasa secukupnya. Sembari menunggu adonan tercampur sempurna, maka didihkanlah air dan sedikit minyak. Cetak adonan menggunakan tangan dan masukkan ke dalam air yang telah mendidih. Jika telah mengapung, maka bakso dapat diangkat. Itu menandakan bahwa bakso telah matang. Tara! Bakso aci ikan siap disantap. Selanjutnya adalah pembuatan minuman boba. Bahan yang diperlukan untuk membuat boba yaitu tepung tapioka, coklat bubuk, gula pasir, air, gula merah, dan minuman bubuk. Pertama-tama, didihkan air dan gula pasir. Masukkan ke dalam setengah bagian tepung dan coklat bubuk yang telah dicampur. Aduk adonan dengan cepat dan merata. Masukkan kembali setengah bagian tepung.
Jika telah tercampur sempurna, maka bentuklah adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Pastikan adonan dalam keadaan selalu hangat, karena dapat mengeras. Baluri dengan tepung tapioka agar tidak lengket. Rebus boba dalam air yang telah mendidih selama 40 menit. Angkat boba yang telah matang, bilas dengan air dingin, dan masak kembali boba dengan gula merah dan sedikit air. Angkat jika telah mendidih. Untuk membuat minuman kekinian, kita dapat memasukkan boba, menambahkan es batu, dan menyiramnya dengan minuman bubuk. Dan ya, gelek boba siap untuk dinikmati. Setelah membuat produk, maka dilakukan sosialisasi tentang pembuatan makanan olahan dari ikan dan boba kepada ibu-ibu Desa Rejosari Mataram. Halo, perkenalkan nama saya Yeti. Muhammad Rehan Maulana dari SD 2 Rejosari Mataram. Setelah mengikuti program kerja KKN Undip 2020 mengenai pembuatan bakso aci ikan, saya mendapatkan ilmu baru serta wawasan tentang ikan. Dulu saya tidak suka banget yang namanya ikan karena saya merasakan amis. Tapi sekarang saya jadi suka bakso ikan. Setelah mengikuti program KKN tentang mencuci tangan, saya jadi tahu tentang mencuci tangan yang benar. Harapan saya buat kampung saya, jalan yang rusak diperbaiki, dan saya juga mengharapkan semoga kampung saya perekonomiannya lebih baik, biar masa depannya lebih baik, anak-anak juga semakin terjamin gitu masa depannya gitu. Terima kasih KKN Undip 2020, semoga sukses selalu. Terima kasih KKN Undip 2020.